siapa yang pernah belajar thariqat khalwatiyah dan juga syatariyah, sanad syatariyah dan khalwatiyah itu ada dua bercabang, kepada Kushashi dan satu lagi kepada Shanawani. Itu nanti ada yang ketemu dengan Al-Imam Abu Hafs As-Suradi di sanadnya. Maka saya juga berthariqah Surdawardiyah, karena dalam thariqat Syaziliyah yang saya ambil dari beberapa masyayikh itu ada ijazah khasnya di dalam dan amnya. Jadi ketika diijazahkan tashtamil ala at-turuq muta'addida minha as-Suhrawardiyah. Jadi dalam ijazah Khalidiyah itu ada ijazah thariqah Suhrawardi. Ya. Itu sebabnya kita menjadikan kitab Imam Suhrawardi menjadi kurikulum penting. Ya. Next kita akan nambah ke kitab misalnya Fathur Rabbani karya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, karena dalam Khalidiyah saya juga ada Qadiriyah. Begitu juga di Samaniyah yang saya ambil itu Samaniyah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Di situ juga ada Anfasiyah, ada Junaidiyah, ada beberapa 5 thariqah besar. Ya. Dan itu biasa para masyayikh itu menggabung. Nah, kalau orang bertanya thariqah Muhammadi itu apa? At-tariqah al-Muhammadi ayyuhal ikhwah hiya tariqatun ishtamalat ala turuqin muta'addidah jaddadaha masyayikhuna wa rakhasaha fi ba'dil asya' minha at-tariqah al-qadiriyah wa thani an-naqshbandiyah wa thalith asyadiliyah wa rabi' tijaniyah wa rifa'iyah wa samaniyah. Ya, jadi ada beberapa ya. Jadi tariqat Muhammadiyah itu Al-Muhammadi itu mencakup beberapa thariqah juga digabung dan sanadnya muttasil ya. Sanadnya muttasil. Pertama yang terpenting adalah thariqahnya Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Yang kedua, dan yang menggabung bukan saya loh ya, saya cuma meneruskannya aja dan menambahkan beberapa dalam bab nafsiyahnya. Kalau bab ruhiyahnya kita cukupkan dengan apa yang diijazahkan guru kita. Dan yang kedua, thariqah An-Naqsyabandiyah. Yang Naqsyabandiyah yang saya ambil ada jalur Khalidiyah mencakup 5 thariqah juga. Yang ada juga nanti di situ Qadiriyah, ada situ Suhrawardiyah, ada Khistiyah, ada juga thariqah yang lainnya. Terus yang ketiga Asy-Syaziliyah. Jalur yang saya ambil adalah jalur Darqawiyah Alawiyah bin Mustafa Alawi dari Syekh Abdul Rabb Al-Bari. Dan yang ketiga, yang keempat Sidi Ahmad Tijani. Begitu juga kelima Sidi Ahmad Rifa'i. Yang ketujuh Sidi Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Dan sebenarnya ada tambahan yang kedelapan, thariqah Syatariyah. Tapi Syatariyah ini sudah gandengan dengan sanad Khalwatiyah. Ya. Nah, dan ini semua ternyata semua mursyid ini mereka Khidiriyah. Jadi hampir semua wali kalau sampai di maqam kutub mereka langsung naik kepada Khidiriyah. Dan itu tidaklah makhsus bihaula fi azminatihim, tidak terbatas di zaman mereka, tapi juga nanti Allah teruskan sampai akhir zaman. Ya, dan kita meyakini Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga mulazamah dengan Nabi Allah Khidir. Ya, Nabi Allah Khidir. Dan kita nggak debat lagi Khidir hidup atau enggak gitu ya. Khidir Nabi wali ya, kita udah selesai pembahasan itu. Wa huwa hayyun nabiyyun. Tapi setelah disebutkan Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku, meninggal Rasulullah, maka terpandanglah secara kasyaf oleh Imam Kushairi maqam beliau pada rutbah walayah. Tapi walayahnya walayah nubuwah, kewalian oleh Imam Al-Kushairi, sama dengan Sidi Ahmad Tijani. Namun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abul Hasan Syazili, Imam Abul Abbas Al-Mursi, kemudian juga Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, termasuk Ibn Hajar Al-Asqalani dan Muhaditsin, mereka menggabungkan riwayah dengan mukasyafah bahwa Nabi Khidir tetap disebut Nabi,
tetap disebut nabi. Ya. Tetap disebut nabi gitu aja. Apakah rotbahnya di mana itu urusan lain. Karena kalau kita sebut beliau wali, saddu zari'ah, menghindari bukan saddu zari'ah ini yang terlarang, preventif. Khawatir nanti orang berpikir Sayyidina Musa berguru kepada seorang wali. Nah, ini yang nggak boleh. Berarti nanti ada kepercayaan wali afdal minan nabi. Ini berbahaya. Ya, itu nggak boleh. Ya. Qala al-Imam Abu Hafs an-Nasrawardi fi Sunan al-Muttasil ilayhi bab al-50 fil bab al-50 fi dzikr al-amal fi jami' an-nahar wa tawzi' al-awqat. Amal pada semua siang dan tawzi' al-awqat. Bab 50 228 halaman 228. Min dzalika ay yulazima mawdi'ahu alladhi shalla fihi al-fajr. Jadi ini amaliyah, dari manakah amalan zikir pagi petang? Dari sini diambil metodenya. Jadi Sidi Syekh Hasan Al-Banna, dulu ada Al-Qutub Al-Kabir Al-Syahir Sidi Abdullah Al-Haddad, ya, beliau buat misalnya Ratibul Haddad, Al-Wirdul Latif, itu semua inspirasinya dari ini. Maka nanti tidak kita baca semuanya, tapi saya ringkas saja. Famin dzalika yulazim mawdi'u alladhi shalla fihi al-fajr mustaqbil al-qiblah. Jadi apa amalan kita pada amalan harian, ya? Amal di setiap hari dan cara membagi waktunya dalam sehari. Pertama, setelah subuh tetap duduk di tempat duduk kita atau pindah dari rumah dari masjid ke rumah mustaqbil al-qiblah. Illa ayara intiqaluhu ila zawati aslam lidinihi. Maka disebutkan di sini kalau kamu menganggap takut riya di masjid, maka kamu boleh pindah ke zawiyahmu yang ada di rumah misalnya, aslam lidinihi, mungkin lebih selamat untuk qalbunya, untuk agamanya. Li'alla yahtaja ila hadithin aw iltifatin ila syai', supaya enggak diajak ngomong atau berpaling. Ya. Ini dilakukan oleh ikhwah Jemaatut Tabligh, oleh kawan-kawan kita yang suluk Naqsyabandiyah di Sumatera, banyak begitu ya. Teman-teman Tabligh itu kan ngambil dari Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Khistiyah. Misalnya kayak yang di Tomboro itu kan Naqsyabandiyah. Makanya dihormati oleh para masyayikh yang ada di IPB, yang masyayikh yang dulu yang ada di Tomboro. Karena mereka punya adab menghormati mursyid, syekh, muallif, musannif. Kecuali yang masih jos dan gak tahu adab, itu Sidi Musa mungkin diceramain sama mereka ya. Dan kita maklum orang jahil ya. Yang alimnya gak akan begitu. Yang alimnya pasti hormat kepada syekh, mursyid, musannif, ulama ya. Fa inna sukun fi hadzal waqt wa tarkul kalam fi wa tarkal kalam fihi lahu atharun zahirun baina zahirun bayyinun yajidu ahlul muamalati wa arbabul qulubi. Sesungguhnya iktikaf, duduk beramal pada jam-jam tersebut, lahu atharun zahirun bayyinun, ada pengaruh yang dahsyat. Ada pengaruh yang dahsyat. Yajiduhu, dirasakan, diperoleh oleh siapa? Ahlul muamalah wa arbabul qulub. Muamalah di sini, muamalah versi Imam Ghazali ya. Muamalah itu adalah ahli thariqah. Wa arbabul qulub, dan ahli qalbu. Jadi kalau enggak ahlul muamalah wal qulub bisa mendapatkan enggak bisa, malah gerah, malah ngantuk-ngantuk ya. Jadi kalau cuma ahlul fiqh lah. Ahlul fiqh ini kalau enggak debat qawaid fikih enggak bangun dia. Ngantuk-ngantuk deh. Contohnya kan antum kan ahli bahasul masail pesantren kan. Ngantuk kan kalau nggak ada kajian. Beda dengan ahlul qulub. Mau kajian, mau zikiran, wiridan bagi dia sama. Dia akan tetap on. Ya. Waqad nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqra al-Fatihah. Nabi sallallahu menganjurkan itu dalam hadis Muslim, hadis Tirmizi. Hadis yang sahih itu riwayat Muslim. Beliau mengatakan li'an ajlisa, aku duduk
antara fajar dan syarq hatta tatul asyams, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu jelas ya, hadisnya sahih bayyin. Maka salah satu wiridnya Rasulullah wirid ba'da subuh. Tapi di beberapa ahwal kita menemukan Rasulullah pulang lalu mengqadha amal malamnya. Di beberapa bentuk Nabi SAW mendengarkan setoran mimpi sahabat-sahabat. Jadi Nabi itu fleksibel, nggak kaku kayak antum bertorikoh. Antum bertorikoh tuh kaku gitu ya. Bertorikoh tuh harus begini. Enggak, torikoh itu sangat rileks. Orang bertorikoh itu justru tambah tenang dia beramal, karena beramalnya tertata rapi dan ada alternatif, nggak begini, nggak begini. Itu baru ahlu torikoh. Ya, kalau belum ahlu torikoh, baru belajar tentang torikoh, kaku, harus begini torikohnya. Ya. Nabinya nggak mengharuskan, ente mengharuskan. Ya. Mursyid apaan tuh? Summa yaqra'ul Fatihah wa awal Suratul Baqarah ilal muflihun ya. Nah, ini wiridnya Imam Sorwardi ya. Fatihah, surat Baqarah sampai al-muflihun. Ada nggak di Wadul Latif? Persis ini kayak Wadul Latif. Wadul Latif al-mansub ila al-Habib Abdullah al-Haddad. Wal ayatain wa ilahukum ilahu wahid. Terus ayat kursi. Terus amanal Rasul. Ayat kursi dan doa setelahnya doa amanah Rasul. Lalu syahidallahu annahu la ilaha illa Al-Imran. Terus ada inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh sampai kepada muhsinin. Terus laqad ja'akum, ini lebih lengkap. Jadi Sidi Abdullah Al-Haddad pun meringkas, ringkasan dia itu sudah panjang. Benar enggak? Beliau sudah meringkas tapi masih panjang. Jadi orang dulu itu kalau beramal Masya Allah. Terus qul ud'ullah. Nah, laqad ja'akum itu yang dua ayat terakhir Taubat. Kalau dihafalkan itu. Qul ud'ullah ya aw ud'ur rahman. Akhir surah Kahfi innal ladzina amanu terus ya. Wadhannun idh dhahaba mughadiban ila khairil warithin subhanallahi hina tumsun hina tusbihun subhana rabbika rabbil. Ya sama persis. Qad sadaqallahu al-hadid sampai zati sudur suratul hasyr law anzalna hadzal qur'an. Lalu mulai subhanallah 33 ya, wa hadza yuhmadu mithluh. Lalu tahmid 33, takbir 33, disempurnakan dengan la ilaha wa la syarikalah menjadi 100. Fa idza faragha min dzalik yashtaghilu bi tilawatil Qur'an hifzan aw min al-mushaf. Nah, kalau selesai ini pendek versi beliau. Panjang enggak? Kalau selesai tolong misalnya yashtaghil bi tilawatil Qur'an hifzan aw min mushaf. Antum takrir hafalannya atau baca dari mushaf. Aw yashtaghilu bi anwa'il adhkar, atau sibuk dengan beberapa macam zikir. Wala yadhalu kadzalika min ghairi futurin wa qusurin wa nu'as. Nah, ini coba garis bawah ini. Wala yazalu dzalika, lakukanlah itu selalu bin ghairi futurin, tidak boleh ada futur. Mana futur? Kosong, kalau kosong qadha. Baru istiqomah namanya. Futur ini ketika semangat tiba-tiba jatuh. Ya. Wa qusurin, kurang. Wa nu'asin, ngantuk. Faiz banget kan? Ya. Fa inna an-nawma fi hadzal waqt makruhun jiddan. Nah, ini dalam thariqah Suhrawardi, tidur pada bab ini pada waktu tersebut makruh. Kayaknya kita ini ahlul makruh semua ya. Ya, untungnya di Darussunnah kita dulu ada itu alhamdulillah ya, bertahun-tahun, alhamdulillah 15 tahun lah. Ya, ada subuh selalu mulazamah. Ya, mulazamah apakah dulu jadi santri ataupun dia disuruh jadi gurunya santri. Ini berkahnya bukan main. Nah, antum kan sebagiannya nggak nyantri. Nah, coba dicicil lah. Kalau nggak bisa seminggu full, ya hari Sabtu Minggu lah ya. Nggak kuat zikir, cari taklim. Karena kalau taklim tiba-tiba udah 1 jam aja. Kalau gurunya enak ya. Kalau gurunya nggak enak,
kayaknya pengen buang air aja ke belakang sama buang muka ya. Fa in ghalabahu an-nawm falyaqum fi musallah kada qa'iman mustaqbil al-qiblah. Maka jangan heran di beberapa majlis zawiyah di Timur Tengah, antum mungkin nggak pernah lihat, kalau saya pernah lihat. Mereka lagi ngantuk nih berdiri, jadi begitu. Berdiri lagi. Pernah nggak di Yaman? Itu Surawardi begitu. Ya, yang penting menghadap ke kiblat, dan itu bukan su'ul adab. Ya. Ini cara melatih nafsiyah namanya. Jadi nafsiyah itu latihannya satu. Dia pengen tidur, kita lawan. Lolos dan yang begini nih. Fa in lam yazhab an-nawm bil qiyam yakhuttu khatawat nahwa al-qiblah wa yata'akhkhar bil khatawat kadhalik. Boleh maju dikit, mundur dikit. Ya? Boleh maju, mundur. Wa yata'akhkhar wa la yastadbir al-qiblah, tapi tidak jadi boleh sambil senam. Dari sinilah kemudian muncul Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari waktu memimpin salah satu zikir ima fi Makkah, nama Zara Syekh Yasin Al-Fadani, ataupun waktu beliau di Mesir. Itu ada yang loncat, ada maju, ada mundur. Salah itu. Jadi kalau ada orang nanya, mana ada nih gerakan dalam zikir? Loh, ini ada. Apakah beliau ini bukan Ahlussunnah? Apakah beliau ini melanggar kaidah Ahlussunnah? Tasawuf mana yang dilanggar beliau? Ini ada. Ya. Nah, sekarang dijadikan sebagai kalau Syekh Al-Jum'ah itu beristilah dengan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri bahkan maju mundur, apakah loncat, itu boleh. Cuma itu di sini menjadi aneh. Saya dikirimin kawan saya, dia sudah senang sama saya karena saya ngajar tasawuf. Terus ini zikirnya Syiah. Jadi nggak bisa bedain Syiah itu apa, zikir berdiri dan bergerak itu apa. Ada namanya ratib berdiri kalau di Sumatera. Ratib tagak. Beratib berdiri. Jadi udahlah nggak ngerti, menghantam lagi. Jadi sudahlah jahilun murakkabun. Kalau nggak ngerti nanya Ar-Razi, wahai Ar-Razi yang jahil, ini apa gitu. Nanya aja nggak apa-apa, saya jawab nanti. Ya, kita jawab pakai kitab ini, kita jawab pakai kalam Sidi Abdullah Ghumari, Sidi Abdullah Ghumari. Ya. Ini bab betul beberapa masyayikh kita ikhtilaf, seperti Maulana Syekh Al-Buti itu nggak suka. Karena beliau seorang Naqsyabandi. Di Naqsyabandi nggak ada zikir-zikir gerak kepala aja dianggap makruh. Kalau antum ke Sumatera, ada torekot yang bersuluk Naqsyabandi, terus zikirnya keras kepala gerak-gerak, berarti zikir di sana sudah jamak dengan torekot Naqsyabandiyah dan Samaniyah. Karena sama Naqsyabandi kepala itu paling-paling atas bawah begini. Gerak kepala itu baru belakangan, tapi nggak ada masalah. Ya, namanya torekot kan boleh digabung. Apalagi dalam torekot Naqsyabandiyah Haqqani itu ada tambahan Thariqah Arumiyah, Maulaniyah, ya. Gak ada masalah sebenarnya. Yang penting ngerti. Jadi kalau mau komentar, ngerti dulu. Jangan komentar. Guru kita di Kalsel, Masya Allah, Tuan Guru Wildan tadi yang saya cerita, itu senang sekali kalau ada haflah kegiatan, beliau buat motif saman. Antum sudah lihat kan penampilannya? Indah sekali. Itu lebih indah dari tari piring menurut saya, walaupun saya suka melihat tari gitu ya. Tarik piring dulu juga pakai tarekat, ya. Tarian piring dulu tuh pakai tarekat, dan ada gurunya yang hadir, ya. Bahkan atraksi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syufil ardi wala fis sama sirul alim. Cek dulu nih, bener kan ente bersama Allah? Ya, dicek tuh ya. Ada ilmunya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. ففي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة. Ya. Tetap menghadap kiblat karena sayyidul majalis al-qiblah.
sayyidnya majlis, rajanya majlis ngadep kiblat. Makanya antum ngadep kiblat atau ngadep mana nih? Aneh ngadep kiblat kan? Ya. Kalau dalam taklim ya, sayyidul majalisnya adalah syekh. Jadi kiblatnya syekh. Syekhnya kemana tuh nggak ada ke syekhnya, karena itulah kiblatnya majelis ilmu. Syekhnya di utara tuh nggak ada utara. Syekhnya kemana? Jadi kita menghadap wajah beliau. Ya.